Warung Gudeg Mbah Sum. Di sebuah gang sempit di jantung Yogyakarta, ada sebuah warung gudeg legendaris bernama Gudeg Mbah Sum. Warung ini hanya buka di malam hari, tepat pukul 11 malam, dan selalu penuh oleh pelanggan yang rela antri berjam-jam demi mencicipi kelezatan gudegnya. Rasa manisnya khas, kuah arehnya kental, dan ayamnya empuk hingga ke tulang. Tak peduli musim hujan atau kemarau, warung itu tak pernah sepi. Mbah Sum, sang pemilik, adalah seorang nenek tua yang sudah berjualan sejak zaman kemerdekaan. Kulitnya keriput, matanya cekung, namun senyumnya ramah dan suaranya tetap lantang. Tak ada yang tahu pasti berapa usianya, karena sejak dulu ia selalu tampak sama, tua, namun tak bertambah renta. Yang membuat warung ini semakin misterius adalah kebiasaan anehnya. Warung hanya buka larut malam dan tutup sebelum subuh. Tak ada seorang pun yang diperbolehkan melihat dapurnya, apalagi masuk ke dalamnya. Konon, bahkan pegawai yang pernah bekerja di sana pun tak pernah bertahan lama. Mereka selalu berhenti mendadak, entah karena sakit, atau sekadar menghilang begitu saja tanpa kabar. Di tengah ramainya warung itu, ada satu sudut ruangan yang tak pernah ditempati pelanggan, sebuah meja kayu tua di dekat dapur. Tak ada yang tahu mengapa, tapi orang-orang yang mencoba duduk di sana selalu merasa merinding, seolah ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Namun, keanehan ini tak menyurutkan minat pelanggan. Bagi mereka, rasa gudeg Mbah Sum terlalu menggoda untuk dilewatkan. Hingga akhirnya, seorang mahasiswa bernama Rudi, yang tengah meneliti kuliner khas Yogyakarta untuk skripsinya, mulai mencium sesuatu yang tak biasa dari warung tersebut. Rudi adalah mahasiswa jurusan antropologi yang tertarik meneliti kuliner-kuliner legendaris di Yogyakarta. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang gudeg Mbah Sum, kelezatannya, keanehannya, dan rumor-rumor yang menyelimutinya. Suatu malam, Rudi memutuskan untuk datang lebih awal, sebelum warung buka. Ia duduk di seberang gang, mengamati dari kejauhan. Sekitar pukul 10 malam, lampu dapur mulai menyala. Bayangan Mbah Sum tampak di balik tirai jendela. Ia melihat nenek itu berjalan mondar-mandir di dapurnya, berbicara sendiri dengan suara lirih. Merasa penasaran, Rudi memberanikan diri mendekat. Ia berdiri di samping jendela dapur, mengintip melalui celah kecil di antara kayu jendela yang lapuk. Pemandangan yang ia lihat membuat bulu kuduknya meremang. Di dalam dapur, Mbah Sum berdiri di depan panci besar yang mengepul uap pekat. Tangannya bergerak pelan, mengaduk-aduk isi panci dengan sendok kayu panjang. Tapi yang aneh, ada sesuatu di dalam uap itu, bayangan samar yang menyerupai sosok anak kecil. Jantung Rudi berdegup kencang. Ia mencoba melihat lebih jelas, tapi tiba-tiba, telinganya menangkap suara aneh. Seperti bisikan, pelan, tapi jelas. "Mbah, lapar, Mbah." Suara itu bukan berasal dari Mbah Sum. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, penuh rintihan dan kelaparan. Rudi nyaris tersandung saat mundur dengan tergesa-gesa. Tangannya gemetar saat ia meraih ponselnya untuk merekam. Namun sebelum ia sempat menekan tombol rekam, suara lain terdengar, kali ini lebih dekat. "Mau bantu masak, Le?" Suara itu datang dari belakangnya. Rudi berbalik dengan napas tersengal. Di sana, berdiri Mbah Sum. Wajahnya tetap tersenyum, tapi ada sesuatu yang aneh, matanya kosong, dan bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar tidak sinkron dengan gerakan mulutnya. Dari dalam dapur, uap dari panci mendadak bertambah tebal. Dan di dalamnya, samar-samar, ada sosok kecil yang kini menatap Rudi dengan mata kosong. Rudi berdiri membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mbah Sum masih menatapnya dengan senyum yang terasa semakin menyeramkan. Jantungnya berdetak kencang, ingin segera lari.
tapi tubuhnya terasa berat seolah ada sesuatu yang menahannya. "Ayo, Le, sudah waktunya." Suara Mbah Sum terdengar pelan, tapi bergema di telinganya. Rudi akhirnya bisa bergerak. Ia berlari secepat mungkin meninggalkan warung itu, tak peduli dengan tatapan pelanggan yang baru berdatangan. Langkahnya terhenti di sebuah gang gelap. Napasnya tersengal saat ia menyadari sesuatu, ponselnya masih ada di tangannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka galeri. Tidak ada rekaman. Namun, ada satu foto yang tidak ia ambil. Sebuah gambar dapur Mbah Sum, dengan uap pekat memenuhi ruangan. Dan di tengah uap itu, tampak wajah seorang anak kecil dengan mata kosong dan bibir yang menyeringai. Malam itu, Rudi tidak bisa tidur. Ia mencoba mencari informasi tentang Mbah Sum, dan menemukan sebuah berita lama yang mengejutkannya. Bocah 7 tahun hilang di warung gudeg Mbah Sum, kasus tak pernah terungkap. Nama bocah itu Sari, cucu Mbah Sum yang menghilang tanpa jejak hampir 20 tahun lalu. Orang-orang berkata Sari diculik, tapi tak ada bukti. Anehnya, setelah kepergian Sari, warung gudeg Mbah Sum justru semakin terkenal. Sebuah perasaan ngeri menyelimuti Rudi. Ia ingat suara rintihan di dapur tadi, "Mbah lapar, Mbah." Benarkah Mbah Sum mengorbankan cucunya sendiri? Untuk apa? Rudi tahu ia harus kembali ke warung itu. Bukan untuk makan, tetapi untuk mencari kebenaran. Pukul 2 dini hari, Rudi kembali ke warung Mbah Sum, kali ini dengan niat yang lebih jelas. Ia harus masuk ke dapur itu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Warung sudah sepi, hanya ada Mbah Sum yang duduk di kursinya, menatap kosong ke arah jalan. Anehnya, warung itu tidak benar-benar tutup, dapur masih menyala, dan panci besar itu masih mengeluarkan uap pekat. Dengan hati-hati, Rudi menyelinap ke dalam. Bau gudeg yang khas memenuhi udara, tapi kali ini, ada sesuatu yang lain, aroma anyir yang samar, bercampur dengan bau daun salam dan santan. Ia mendekati panci besar itu dan menatap isinya. Gudeg yang berwarna coklat keemasan tampak mendidih pelan. Tapi di antara potongan nangka dan ayam, ada sesuatu yang lain. Jari, sebuah jari kecil yang pucat, mengapung di atas kuah areh. Rudi nyaris menjerit, tapi tangannya buru-buru menutup mulutnya. Jari itu bergerak, seolah melambai ke arahnya. Dan sebelum ia bisa mundur, sesuatu mencengkeram bahunya. Ia berbalik. Mbah Sum berdiri di belakangnya, tatapannya dingin. "Kamu sudah melihat terlalu banyak, Le." Rudi mencoba lari, tapi tubuhnya seketika terasa lemas. Matanya mulai berkunang-kunang, kepalanya berputar. Di telinganya, suara Sari berbisik pelan. "Mbah, aku lapar, tapi sekarang, Mbah sudah punya pengganti." Dunia di sekitarnya memudar. Esok harinya, warung gudeg Mbah Sum tetap buka seperti biasa. Orang-orang masih mengantre untuk mencicipi kelezatannya. Tak ada yang tahu bahwa ada satu orang yang hilang semalam. Namun, di dapur, sebuah foto baru tergantung di dinding. Foto seorang mahasiswa dengan wajah tersenyum. Wajah Rudi. Mbah Sum menyajikan sepiring gudeg kepada pelanggan yang baru saja duduk. Sepiring nasi hangat dengan gudeg manis, ayam suwir, sambal krecek pedas, dan kuah areh kental yang menggoda. Lelaki parubaya yang menerima piring itu tersenyum puas. "Terima kasih, Mbah." Seperti biasa, gudegnya enak sekali. Mbah Sum mengangguk pelan, senyum tak pernah lepas dari wajah keriputnya. "Makan yang banyak, Le. Biar sehat dan kuat." Di sudut warung, sebuah meja kayu tua tetap kosong, seperti selalu. Seorang anak kecil yang duduk tak jauh dari situ memandanginya dengan ragu, lalu menoleh ke arah Mbah Sum. "Mbah, Sari di mana?" tanyanya polos. Mbah Sum menghentikan gerakan tangannya sejenak.
Senyumnya tetap ada, tapi sorot matanya berubah dingin. Ia mengelus kepala anak itu pelan, jari-jarinya yang kurus terasa lebih dingin dari biasanya. Tunggu waktunya, Le. Di dapur, uap dari panci gudeg mengepul lebih pekat dari sebelumnya. Di antara bayangan yang terbentuk dari kepulan asap, samar-samar, wajah kecil itu masih ada di sana. Namun, kali ini ia tidak sendiri. Di sebelahnya, ada wajah lain yang lebih baru. Wajah seorang mahasiswa yang baru saja menghilang tanpa jejak.